Apakah hari ini akan berakhir di sini? Tidak, aku belum ingin pergi begitu saja. Dulu Xinyan menyelamatkanku. Aku belum mewujudkan keinginannya. Aku juga belum menangkap pembunuhnya. Dan juga orang itu. Aku belum bertemu dengannya lagi. Xinchen. Hei, Xinchen. Hei, Shen Menning, kamu di mana? Aku sekarang di dalam sebuah truk. Aku juga tidak tahu di mana ini. Katakan padaku di mana kamu. Sepertinya itu orang yang dulu. Orang yang menculikku, dia menipuku masuk ke sini. Tapi sekarang, di sini sangat gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku sangat takut. Jangan lakukan permintaan tolong yang sia-sia, hanya menghabiskan tenaga. Buka lokasi berbagi kamu, hemat baterai. Jangan mengeluarkan suara apapun. Aku akan datang menyelamatkanmu, dengar? Jawab aku. Dengar. Shen Menning. Cepat. Yan Xinchen, selamatkan aku. Xinchen. Shen Menning. Tuan, cepat turun.
Pause. Nenek. Manning. Yuan Shui, pantai di bawah, cepat. Manning. Manning, bangun. Manning. Mehmet. 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 Dokter, dokter, kesini, cepat, Mehmet. Manning. Mehmet, pegang, Mehmet. Pause. Yan Xingchen. Kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja? Yan Xingchen, cepat bangun. Dokter, perawat. Xingchen. Kenapa kamu ada di sini? Tai Fangxiang dan Yuan Shui sebenarnya ada di sini. Dipanggil dokter keluar. Kamu baik-baik saja? Kamu bisa pergi. Kalau kita bertunangan, aku akan jadi tunanganmu. Sekarang kamu dalam masalah, mana mungkin aku pergi? Yan Xingchen, kamu tidak bisa seperti ini. Dokter bilang kamu masih perlu tenang dan diawasi. Pergi. Yan Xingchen, kamu punya fobia laut dalam, ya? Dokter baru saja bilang, kamu mengalami serangan panik. Napas dan detak jantungmu hampir berhenti. Kamu takut air. Kenapa kamu masih mau terjun ke bawah?
Ada hubungannya dengan kamu? Tentu saja ada. Kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan menyuruh kakakku mengunci rumah sakit ini. Jangan berpikir untuk pergi. Aku ingin menyelamatkannya. Menyelamatkannya, sampai nyawamu sendiri tidak kamu pedulikan? Di dunia ini selalu ada yang lebih penting dari nyawamu sendiri. Manning, kamu sudah bangun. Kamu bisa aku? Bisa dengar aku bicara? Jangan bergerak dulu. Dokter bilang suhu tubuhmu rendah dan kamu menghirup air laut. Harus istirahat yang cukup baru bisa pulih. Men, Aku baik-baik saja. kamu cari apa? HP ya? Mena sudah bawa untuk diperbaiki. Terima kasih. Tapi, siapa yang menyelamatkanku? Saat jatuh, sepertinya ada yang memanggil namaku. Benar kan? Banyak orang yang menyelamatkanmu. Pemadam kebakaran, penjaga laut, tim gawat darurat, polisi. Semua orang bersama-sama menyelamatkanmu. Baru saja polisi datang untuk menyelidiki seluruh kejadian. Truk yang membawamu. Sopirnya tidak sengaja, mobil yang menabrak juga kecelakaan. Soal orang yang mengajakmu masuk ke bagian belakang truk. Kami akan terus menyelidiki ini. Ternyata hanya kecelakaan. Tapi aku, Lain kali kalau ada kejadian seperti ini lagi, jangan sembarangan mengejarnya. Langsung laporkan ke polisi. Kamu istirahat dulu ya, aku bilang ke dokter kamu sudah sadar. Minta mereka untuk periksa kamu. Direktur Lim. Ada yang mau ditambahkan? Tidak.
Permisi, suster. Boleh pinjam telepon? Boleh, silakan masuk. Ini aku. Kamu di mana? Lagi sibuk? Di rumah Zhuang atau di kantor? Ada apa? Tidak. Iya. Soalnya kemarin kamu telepon aku. Bilang akan datang. Aku sibuk. Kamu lagi sibuk. Kamu lagi sibuk. Urusan kantor? Atau lagi sibuk soal pernikahan? Lan Hai dan Yu Guang? Terserah kamu mau berpikir apa. Oh ya, sepertinya aku benar-benar mengganggumu. Tapi bintang malam ini sangat indah. Sudah lama tidak melihat langit malam sejelas ini. Bintang fajar, rasi bintang Andromeda. Bintang di tengah rasi Andromeda. Berwarna pink. Katanya pasangan yang melihatnya bersama.
akan bersama selamanya. Tidak kelihatan. Oh ya, aku juga tidak lihat. Terkadang, jodoh antara orang itu. Ya begitu aja deh. Yan Xing Cheng. Dah. Pak, kamu pulang. Hari ini perusahaan juga ada urusan. Cuma muter 2 kali, aku pulang duluan. Kalau gitu aku masak dulu. Gak usah. Nanti setelah Tante Huisin naik, kita masak bareng aja. Boleh juga. Kalau gitu aku jemput aja dulu. Akan mengedakan Upakara Pernangan Kessel dengan putri grup Liu Guang malam ini. Upakara akan diadakan secara tertutup. Hanya mengundang puluhan kerabat dekat dan teman. Dua akara pertenangan dalam setengah tahun, keluarga Zhuang Qida. Benar-benar rame ya. Omonganmu gak enak, dikit-dikit aja kakek. Yang selesai sama aku. Aku ini jelas niat baik, aku bahkan siapin baju. Yang paling cantik buat dukung sepupu tersayang. Warnanya cantik banget, sayangnya waktu itu. Kyuga. Dia lebih milih mati daripada nyelamatin Manning. Dia gak suka kamu, dia cinta Manning. Kamu layak dapatin pria yang lebih baik, hidup yang lebih hangat dan serius. Bukan Ike Camper cinta orang lain. Jadi Penggelang cinta orang lain. Di dunia ini pasti ada seseorang yang lebih penting dari nyawa sendiri. Bos, waktunya sudah tiba. Pak,
Chemening, dengar baik-baik omonganku. Jangan minta tolong sia-sia, boros tenaga. Nyalain share lokasi, hemat baterai. Jangan keluarin suara apapun. Aku akan nyelamatin kamu, dengar gak? Hello Manning. Aku mau nanya sesuatu. Kamu harus jujur jawab. Mau nanya apa, selama aku tahu? Pasti aku kasih tahu. Waktu itu di jembatan. Kecelakaan itu siapa yang nyelamatin aku? Apa kamu? Manning, Aku minta kamu jawab. Apa kamu? Manning. Aku sudah bilang waktu itu. Kita send yang nyelamatin kamu. Polisi Pusat Pemadam Kebakaran Maritim dan Pertolongan Pertama. Itu yang Xing Cheng. Benar kan? Dengarkan aku. Demi kepentingan keluarga dan perusahaan, bertunanganlah denganku. Tidakkah kamu merasa pengorbanannya besar? Jika aku masih punya pilihan lain. Kamu punya. Aku tahu seperti apa dirimu. Dengan kemampuanmu, kamu pasti masih punya pilihan lain. Apakah kamu benar-benar akan menikahiku? Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menunjukkan kartu asmu. Jika tidak ada yang menentang cinta mereka, Aku menentang.
Aku menentang pertunangan ini. Aku menentang pernikahan yang hanya dilakukan karena bisnis. Yang Xingcheng. Aku mencintaimu. Tidak peduli dari mana kita berasal. Atau kemana kita akan pergi. Yang aku tahu pada saat ini. Aku mencintaimu. Aku tahu saat aku jatuh ke laut. Kamu yang menyelamatkanku. Jadi aku juga berpikir, lalu apa yang aku takutkan? Aku datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Di masa depan, tidak peduli masalah apa yang akan kita hadapi bersama, atau kegelapan apapun yang akan kita hadapi. Aku akan selalu berada di sisimu. Jadi orang yang kucintai. Apakah kamu siap untuk pergi bersamaku? Yan Yi. Tidak masalah jika kamu tidak bisa pergi bersamaku sekarang. Kenakan cincin yang kuberikan padamu. Kamu adalah milikku. Suatu hari nanti aku akan kembali. Dan merebutmu kembali ke sisiku. Yan Xingcheng. Memberikanku cincin. Lalu pergi begitu saja. Kamu bilang, aku adalah milikmu. Pergi.
Sekarang sudah sehebat ini. Bahkan berani mencuri pengantin. Aku tidak hanya berani mencuri pengantin. Aku juga membawa kabur pengantin prianya. Kalau keluarga Zhuang mengusirmu, Aku tidak takut. Asalkan ada kamu. kalau Tan Lin masih menargetkanmu, Kamu akan melindungiku. bagaimana kalau aku tidak ikut denganmu? Maka aku akan menculikmu lagi, kedua, ketiga, keempat kalinya. Pokoknya suatu saat, kamu pasti akan ikut denganku. Tunggu dulu. Jadi kamu tidak akan menyerah, tidak akan meninggalkanku, kan? Tidak. Tidak. Sini. Benar. Ada satu tempat, digigit seseorang. Sampai sekarang masih sakit. Selama ini, kamu sudah menderita. Aku datang atas kemauanku sendiri. Kamu lupa? Aku ingat. Setiap momen bersamamu. Aku ingat semuanya. Tapi entah kamu untuk Xinyan atau untukku, aku seharusnya tidak melibatkanmu dalam pusaran keluarga Zhuang ini. Keluarga Zhuang dan Lan Hai terlalu berbahaya. Xing Chen. Sebenarnya aku sudah lama harus memberitahumu identitas asliku. Tapi keadaan keluarga Zhuang jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Dulu aku terdampar di luar. Sebenarnya ada kesempatan untuk menelepon ke keluarga Zhuang untuk kembali lebih awal. Tapi aku tidak tahu kalau aku melakukan panggilan itu, apakah aku masih bisa hidup sampai sekarang? Kenapa? Menurutmu kecelakaanmu dan Xinyan itu kecelakaan biasa? Ada orang yang sama sekali tidak ingin Xinyan hidup kembali. Dan sama sekali tidak ingin melihatku hidup kembali. Kecelakaanmu dan Xinyan. Dan kecelakaan orang tuaku 17 tahun lalu. Semua itu direkayasa. Ini. Aku terus mencari orang yang menghabisi orang tuaku. Dan yang menyangka kamu adalah Xinyan, lalu menculikmu. Kalau tidak menemukannya, semua ini di keluarga Zhuang tidak akan berakhir. Kalau tidak menemukannya, orang tua saya dan masalah Xinyan, kebenaran tidak akan pernah terungkap. Xing Chen. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Aku mendukung semua keputusan yang kamu buat. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Manning, Aku mendukungmu. Kamu harus menemukan pelaku sebenarnya tahun itu. Temukan dia. Untukku, dan juga untuk Xinyan, selesaikan keinginannya.
Tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Apapun yang kamu katakan, aku setuju. Kedepannya, apapun yang terjadi padamu, jangan pernah menyimpannya di dalam hati. Jangan selalu berpikir untuk menanggung semuanya sendiri. Kamu harus memberitahuku, biar aku membantumu menanggungnya. Mengerti? Dengar tidak? Kamu baru saja bilang, akan mendengarkan apapun yang aku katakan. Jadi, mulai dari kalimat ini. Yan Xingchen, kamu mencintaiku? Aku ingin mendengarnya darimu. Manning. Yan Xingchen, kamu mencintaiku? Menurutmu? Kenapa kamu menangganku? Berdiri tinggi, baru bisa melihat jauh. Lalu kenapa harus menyalakan kembang api ini? Karena romantis. Kenapa kamu banyak sekali bertanya? Bagus sekali, akhirnya mereka berdua akan jadian. Babi yang aku angkat juga ingin dipeluk. Apa yang kamu kecapin? Siapa yang kamu sebut babi? Aku. Kalau aku bukan babi, kenapa aku ikut-ikutan bersamamu? Kalau aku bukan babi, apakah aku akan menyukaimu? Keras-keras sedikit, aku tidak dengar. Aku tidak bilang apa-apa, aku bilang aku hampir tidak tahan lagi. Tahan sedikit lagi, aku belum puas melihatnya. Jangan bergerak. Tahan sedikit lagi. Kamu bisa tidak? Mena, kamu baik-baik saja? Baru sebentar saja, kamu sudah menjatuhkanku. Kenapa aku tidak bisa? Lihat, aku masih punya otot lengan. Sangat besar. Bodoh sekali. Kamu lihat sendiri saja di sini. Mena, Kamu ngapain? Jangan kejar aku. tunggu sebentar, Mena. Jangan kejar. Manning. Kenapa kamu di sini? Aku datang menjemputmu pulang kerja. Tapi aku tidak ingin orang-orang di kantormu melihat. Aku benar-benar tidak bisa bercanda denganmu lagi, kamu terlalu kasar. Kamu baik-baik saja? Aku tidak sengaja. Baik-baik saja. Aku tahu dulu kamu tidur. Tapi Tuan Yan, kamu mau tidak lari denganku? Lari.
Ayo. Mari. Kamu di sini, kan? Kenapa? Takut? Aku takut kamu tidak bisa mengemudi dengan baik. Nanti polisi mengira kamu mabuk. Kalau begitu, Tuan Yan, silakan pakai sabuk pengaman. Mengemudi selama ini hanya untuk melihat pemandangan malam? Bukan. Aku ingin lari denganmu. Aku ingin melihat bintang bersamamu. Kamu lupa, aku pernah bilang padamu. Asalkan sepasang kekasih bisa melihat bintang merah muda Andromeda, mereka bisa bersama selamanya. Kamu tertawa apa? Kupikir kamu akan dewasa. Tapi ternyata masih seperti anak kecil. Chen Mening, kamu ngapain? Chen Mening, Kalau kamu bersamaku, kamu bisa melepas dasi dan kancing-kancingnya. Kamu terlalu banyak memikul tanggung jawab. Keluarga Huang dari Laut Biru. Asalkan kamu bersamaku, kamu adalah dirimu sendiri. Orang yang aku cintai. baiklah. Kalau begitu, kalau aku bersamamu, aku tidak akan pakai ini lagi. Kamu punya baju ganti? Tentu saja, aku sudah siapkan. Kamu ini gimana sih? Kenapa langsung ganti baju di depan orang? Bukannya mau lihat? Siapa yang mau lihat? Yang Xing Cheng, kalau kamu tidak segera pakai baju, aku benar-benar akan lihat. Sudah selesai ganti belum? Cepat. Nanti aku. Semua milikmu. Sudah waktunya bisa lihat bintang. Sudah sampai rumah.
kamu sudah sampai rumah? Bukannya kita sudah janji mau lihat bintang bareng? Aku bisa begadang. Kamu belakangan ini capek ya? Nggak juga, aku belakangan ini cuma bantu Tante Huisin. Urusin toko aja. Terus, ada juga urusan sama Direktur Lin. Ada beberapa pekerjaan desain yang perlu diselesaikan. Lin and Yuven. Jangan salah paham ya, aku sama dia cuma rekan kerja biasa. Aku cuma kerja di bawah dia aja, kita nggak ada apa-apa. Aku bilang ada salah paham? Aku nggak sampai peduli sama dia. Benar. Kalau kamu mau ambil kerjaan, kamu bisa langsung bilang ke aku. Apa grup Blue nggak cukup besar? Atau pekerjaan di departemen desainmu nggak cukup buat kamu? Besok, aku akan minta ketua ruang desain pertama menghubungimu. Masih bilang nggak cemburu. Pak Yan, kamu beneran raja cemburu Asia ya? Sudah, kamu pulang dulu istirahat. Nanti kalau ada waktu, aku ajak kamu lihat Andromeda. Baiklah. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Sudah, aku beneran harus pulang. Aku akan telepon kamu besok. Selamat malam. Dadah. Ayah, kamu belum tidur? Aku nunggu kamu. Nunggu aku kenapa? Sudah malam, kamu tidur aja. Aku sudah besar, aku bisa jaga diri sendiri. Kamu nggak usah khawatir. Ayah Mening nanya kamu. Kamu lagi pacaran ya? Nggak kok, ayah. Kamu sudah besar, pasti ada waktunya. Ayah, bukan orang yang kolot. Kalau sekarang kamu punya pacar, biarkan ayah ketemu, pilih waktu yang pas. Ajak dia ke rumah, kita makan bareng. Tapi ayah, aku baru aja sama dia belum lama. Aku cuma punya kamu satu anak perempuan, kamu nggak mau biarkan ayah ketemu. Gimana ayah bisa tenang sama ibumu yang sudah meninggal? Baiklah, aku ngerti ayah.
Fang Xiang bangun. Sekarang giliran kita bergerak. Fang Xiang. Petunjuk dari 17 tahun lalu, gali lebih dalam. Jangan lewatkan detail sekecil apapun. Baik. Yuan Shuai. Kamu cari tahu tentang insiden yang dialami Xinyan. Dari mana orangnya datang, dan akhirnya menghilang di mana. Setiap orang, setiap petunjuk. Harus kamu selidiki sampai jelas. Baik. Sedangkan Lan Hai dan keluarga Zhuang. Kenapa ini terjadi lagi? Beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Director. Hati-hati, kenapa Anda datang lagi? Bukannya Tubu and Bilam Puli. Seharusnya istirahat di rumah, jangan mengurus ini lagi. Ini semua ditanam anak-anak, saya juga selalu memikirkannya. TAPI. Kenapa tidak tumbuh? Ada masalah APA? Anda lihat ini. Tak disangka, grup Liu Guang sudah bertahun-tahun bercokol dengan kita. Tapi anak ini baru saja bertindak langsung menguasainya. Menurut saya, cara Xiaoyi bertindak mirip dengan gaya direktur dulu. Kamu hanya membuat saya senang. Dia tidak seperti saya, tapi seperti ibunya. Dulu saat Lan Hai menarik diri besar-besaran, perusahaan hampir jatuh. Ibunya yang berhasil menyelamatkan seluruh grup. ITU juga alasan kenapa kemudian ibunya menentang perintah saya. Memaksa menikah dengan Yan Li. Saya bisa memaafkannya. Semua anak sendiri, direktur masih menyayangi mereka. Kamu ini, pikiran saya. Tidak bisa luput dari matamu. TAPI Xiaoyi bisa mengatasi rubah-rubah tua di Liu Guang. Entah bisa tidak menahan serangan dari orang-orang di sekitarnya.